Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan revisi dari tugas kami, laporan tugas kami, yang berjudul Sistem Tracking Mini PLTS. Untuk namanya terdapat di sini. Oke, untuk latar belakang, kami itu PLTS itu menjadi solusi energi terbarukan yang semakin relevan di Indonesia. Nah, efisiensi PLTS ini bermasalah bukan bermasalah, agak sedikit bermasalah dalam paparan sinar mataharinya karena tidak selalu menghadap ke matahari. Nah, oleh karena itu di sini kami membuat sistem pelacakan tracking matahari dengan sensor LDR. Untuk tujuannya yang pertama itu mengidentifikasi perbedaan potensi energi listrik yang dihasilkan oleh sistem PLTS dengan pelacakan menggunakan LDR dibandingkan dengan sistem PLTS yang diam. Yang kedua, mengukur perbedaan potensi energi secara kuantitatif menggunakan ini sensor arusnya kita menggunakan resistor. Yang ketiga itu menganalisis pengaruh sistem pelacakan terhadap peningkatan produksi energi listrik sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan PLTS yang lebih optimal di masa depan. Untuk manfaatnya sendiri terdapat manfaat ilmiah dan manfaat teknologinya. Oke, boleh dilanjut untuk alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang kita pakai untuk sistem kami itu ada panel surya. Kita pakai dua panel surya. Kemudian ada modul sensor LDR. Kita juga pakai dua sensor LDR untuk membaca si intensitas cahayanya, untuk membaca cahayanya buat tracking. Kemudian microcontrollernya kita pakai ESP32. Terus ada motor servo sebagai penggerak si panelnya. Terus ada resistor sebagai sensor atau pembacanya. Perangkat lunaknya atau software kita pakai Arduino IDE untuk pemrograman ESP32-nya dan multimeter sebagai alat kalibrasinya. Bahannya intensitas cahaya. Nah, di sini bisa dilihat perancangan sistemnya, ada sketsa kasar dari sistem kami. Nah, sebenarnya untuk revisinya disuruh buat digital, tapi untuk kali ini kelompok kami masih belum bisa membuat digitalnya karena keterbatasan perangkat laptopnya. Oke, mungkin diagram blok bisa dilanjut sama teman yang lain penjelasannya. Oke, untuk diagram bloknya, di sini kami merevisi yang sebelumnya kita menggunakan microcontroller Arduino Nano. Kita menggantinya dengan ESP32 dan juga diagram blok sebelumnya terdapat dua sensor arus. Di sini kita ganti resistor. Nah, terus selanjutnya masuk ke diagram rangkaian full system. Ini uh, untuk sebelumnya kita masih menggunakan Arduino Nano dan beberapa komponen pengkondisinya lainnya dan sensor arus juga. Setelah kita revisi, kami hanya menggunakan ESP32 dan resistor sebagai bebannya Sebagai sensor. dan tetap ada LDR juga. Oke. Lanjut ke bagian perakitan alat. Di sini pertama kita merancang sistem ya dengan merancang sistem melalui software. Selanjutnya kita merakit dan menguji alatnya. Setelahnya kita mengkalibrasi dulu sebelumnya. Lalu setelah dikalibrasi kita mengumpulkan datanya. Lalu kami analisis dan troubleshooting. Oke, lanjut ke flowchart. Mungkin bisa dilanjut oleh Ananda Adam. Oleh kami. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini ada flowchart yang sudah kami revisi, di mana kami mendapatkannya dari codingan juga. Dan di sini ada start, kemudian ada baca nilainya, terus ada baca tegangan, kemudian di sini ada untuk masuk ke ESP-nya itu untuk mengolah datanya sensor, kemudian ada cahaya dari LDR, terus juga ada intensitas dari solar panelnya yang pertama dan yang kedua. Dan di sini untuk yang terakhirnya di situ ada untuk pemantauan kembali oleh sensor LDR. Oke, lanjut.
Sini kami menggunakan instalasi pustaka, di mana instalasinya itu ada wifi.h dan http client.h untuk codingannya. Kemudian di sini ada programnya, dan di sini dapat dilihat programnya. Ada program untuk LDR, kemudian ada tegangan juga, menghasilkan tegangannya, terus ada untuk ThingSpeak-nya juga, untuk dikirim ke ThingSpeak. Oke, lanjut. Nah, di sini ada integrasi dengan platform IoT, di mana integrasinya itu dengan menghubungkan sistem yang dikembangkan, termasuk resistor, terus ada LDR, ESP32, itu ke platform IoT, melibatkan konfigurasi jaringan WiFi. Jadi untuk memastikannya konektivitas stabil, di mana di antara sistem ini yang kami buat itu PLTS dengan sistem server IoT, di mana kami menggunakannya itu nama aplikasinya ThingSpeak untuk memantau data yang telah kami rancang. Kemudian di sini ada konfigurasi akun dan pengaturan platform IoT-nya. Di situ kami menggunakan pengguna, kemudian ada autentikasi dan penyesuaian dashboard. Kemudian kami mengirim data dari sensor ke platformnya itu kami menggunakan dari controller, di mana microcontroller ini ESP32, dan nanti datanya akan mengirim ke ThingSpeak yang telah kami buat, bersifatnya itu real time, dan dia itu dapat berubah secara 20 detik setiap satu data. Oke, lanjut pada pengujian alat dan dipaparkan oleh teman saya. Oke, untuk pengujian alat, kita melakukan pengujian di bawah sinar matahari langsung atau di atap rumah. Sebelumnya kita telah mengkalibrasi sensor LDR dan sensor arusnya yang menggunakan resistor. Kita juga sudah menyesuaikan ya panel satu dan panel yang bergerak. Nah, untuk kesalahannya kita masih terkendala dalam nilai yang dihasilkan oleh sensor arus yang menggunakan resistor, yaitu nilainya ada bermasalah dikarenakan kemungkinan dari ESP-nya atau dari codingannya atau dari sensor sendiri. Nah, ini ada hasil dan analisisnya. Kita mengambil data harusnya dari jam 9 hingga jam 3 sore, dan ini yang terrekam pada data kita. Di sini ada arus tracking, arus statis, lalu ada daya tracking dan daya statis, dan ini ada untuk sudut motor servonya. Nah, ini masalah-masalah dari rangkaian kami. Yang pertama itu bisa jadi karena mikrokontrollernya itu terpengaruh oleh panas berlebih. Kemudian dari codingannya, kemudian mungkin ada potensi salah dalam codingannya. Kemudian ada wiring, mungkin ada wiring yang longgar dan sebagainya. Nah, untuk hal yang perlu ditingkatkan, pertama kita harus mengkalibrasi ESP-nya lebih teliti, kemudian peningkatan wiringnya, mengecek komponennya satu-satu, yang ketiga optimasi codingan, yang keempat pengujian ulang, dan yang kelima sistem groundingnya. Kemudian boleh dilanjut kesimpulan dan saran. Oke. Untuk kesimpulan dan saran dari sistem kami, kesimpulannya jadi pada sistem kami sudah bisa berjalan, cuman belum bisa berjalan dengan lancar karena kan ada 1-2 kendala seperti tadi, kayak pada wiringnya atau enggak pada pinnya yang bermasalah untuk membaca si pin analognya. Kemudian juga bisa jadi pada pengkalibrasiannya juga bisa jadi bermasalah. Nah, meskipun tadi banyak kendala, penelitian ini bisa juga memberikan gambaran ke kita nih untuk perbandingan potensi energi antara panel surya yang tadi kita melakukan tracking dan statis. Nah, untuk meningkatkan akurasinya diperlukan perbaikan pada kalibrasi si sensornya. Kemudian juga kita harus mengoptimalisasi codingan pada
program microcontrollernya. Nah, yang paling penting juga pengecekan komponen seperti kayak tadi pengecekan pada pin-pin ataupun wiring-wiring dari sistem kita. Nah, mungkin untuk sarannya berdasarkan hasil proyek kami, beberapa saran pengembangan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas sistem. Dan juga akan kami perluas lagi dimensi panel surya ini dan memperbagus rangkaian waringnya. Selanjutnya kami akan juga merancang sistem penyimpanan energi baterai storage agar dapat meningkatkan performa dari sistem ini. Jadi itu inovasi lah untuk sistem kami ke depan. Mungkin itu saran dari kelompok kami. Nah, mungkin sekiranya segitu saja penjelasan dari tugas besar mata kuliah IoT ini. Sekiranya mohon maaf bila kelompok kami masih belum maksimal belum maksimal dalam mengerjakan tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.